Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat Pioneer, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mengatakan ada mungkin roastingan-roastingan, ya bukan berarti saya ini marah, bukan. Bukan berarti juga ini saya ngomong-ngomongin orang juga bukan. Tetapi kita akan sedikit ya ngeroast-check ya tentang mengenai ungkapan-ungkapan yang ngomong tentang masalah si PI network ini belum ada di exchange manapun, teman-teman. Ya tentunya dengan hal-hal ungkapan-ungkapan seperti itu nggak ada yang salah. Memang untuk saat ini PI Network belum ada di mana exchange manapun. Itu pun belum ada harga di angka berapapun, belum ada nilai apapun. Pada intinya ya buat teman-teman semua harga PI Network ini masih nol. Bener apa kata dia juga nol harganya. Apakah ini scam? Ya tentunya kalau ngomongin masalah scam ya tentunya hari ini Pi Network belum ada harganya. Ini bukan merupakan salah satu proyek yang abal-abal teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngelihat ketulusan dari core team, sebenarnya ini abang mau ngejelasin apa? Nah, jadi buat teman-teman semua di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai roastingan orang tersebut. Siapa orang tersebut? Ya nggak tahu teman-teman. Ya, jadi saya mau cross check untuk roastingan orang tersebut dan kemudian selain itu pun di sini tentunya video ini teman-teman ya kita akan sedikit ya keuntungan manfaat yang telah kita dapatkan di PI Network. Nah, jadi buat teman-teman semua melangkahlah lebih maju ya, melangkahlah lebih semangat ya. Jangan lupa klik petirnya. Apa yang dibilang dengan teman-teman kita yang jeder itu emang bener banget teman-teman ya. Jadi teman-teman kita tetap semangat ya. Apa sih keuntungannya teman-teman? Ya, jadi sebelum kita bahas keuntungan, teman-teman kita akan sedikit ngerosting dulu tentang ungkapan-ungkapan apa yang diungkapkan oleh beliau teman-teman ataupun mungkin beliau ini telah ngerosting tentang PI Network teman-teman. Nah, mungkin dia ini apa ya ngomong tentang masalah PI Network ini akan masuk ke mainnet ini di bulan November dan Desember ataupun Maret. Ini sebenarnya info dari mana sih ya? Core team aja sebenarnya nggak pernah ngomong gitu bahwa akan dimulai ataupun si mainnet ini ditentuin di bulan-bulan tersebut yang telah saya apa omongin tadi. Sebenarnya emang udah ya? Tentunya belum teman-teman ya. Di sini belum sama sekali. Jadi core team itu masih diem-diem baik gitu. Jadi belum ngomong ini, belum ngomong itu. Tapi ini dia ini dapat informasi dari mana gitu ya. Jadi ini lebih tahu gitu, cerdasnya luar biasa, ngelebihin cerdasnya core team, hebat ya, super banget buat bapak. Oke, itu mungkin yang pertama dia ngomong tentang masalah mainnet ini di bulan Maret, November, Desember ataupun akhir Maret katanya gitu. Sebenarnya itu informasi dari mana ya? Hebat banget dia bisa dapat informasi itu. Ataukah mungkin dia cuma baca-baca doang kemudian dibikin konten? Entahlah. Yang nih pada intinya duit sih Google AdSense. Mungkin kalau misalkan salah ya udah. Oke, itu mungkin yang pertama teman-teman ya. Oke, kemudian juga mungkin dia sempat ngebahas tentang pengumuman white paper ataupun kertas putih yang diambil langsung dari yaitu apa? Situsnya Koratanik teman-teman. Koratanik.com dia ngambil informasi dari itu ya ngomongin tentang masalah CPI. Dia pun dapat menggarisbawahi ataupun mendapatkan bahan. Nah, ada bahan-bahannya yang dibuat konten yaitu dari situs tersebut dia mengambil mungkin ada tiga apa ya suku kata yang dia ambil. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu dia menggarisbawahi si mainnet PI di mana si mainnet PI ini katanya dibagi dua. Bener nggak? Bener, nggak ada yang salah, emang betul banget. Kemudian selain itu pun dia ngomong ataupun menggarisbawahi ataupun menarik kesimpulan sendiri gitu, menarik kesimpulan sendiri ya si PI Network ini belum ada di exchange manapun. Emang bener sih, semuanya bener, nggak ada yang salah. Nah, jadi buat teman-teman semua emang beliau ini benar, cerdasnya luar biasa. Tapi kalau pengen di katain cerdas plus plus mau nggak? Jadi cerdas plus plus emang ada ya. Kalau pijet plus plus ada, tapi kalau cerdas plus plus ada nggak tahu lah. Kalau mau dibilang cerdas, terutama dibilang cerdas sama saya, satu, bikin proyek yang sekiranya ngebangun.
Yang pertama berarti hebat. Apalagi pengikutnya ini banyak banget ya di seluruh negara. Itu udah hebat banget deh ya. Kalau misalkan si beliau ini buat proyek, kemudian proyeknya pun bertujuan untuk mensejahterakan ataupun membantu sesama ataupun membantu negara, tentunya orang tersebut tuh udah mantep banget deh. Apalagi banyak pengikutnya. Ini super super jempol banget. Ini jempolnya banyak banget. Itu saya applause deh ya. Kemudian saya tepuk tanganin, pokoknya gimana gitu banget, pokoknya banget banget bagus. Kalau misalkan bisa, katanya cerdas. Kalau cerdas berarti dia ini punya gagasan-gagasan, teman-teman. Kalau orang cerdas itu berarti punya gagasan-gagasan yang luas, kemudian ilmu pengetahuan yang dalam, kemudian juga ilmu-ilmunya pun memadai. Nah, berarti kalau misalkan punya seperti itu semuanya, ya teruslah dia bisa untuk membuat proyek hal yang serupa kayak gini, bisa enggak? Kalau misalkan bisa, ini saya akui jempol. Apalagi pengikutnya banyak banget yang antusias seperti PI Network ini, sudah saya akui jempol untuk orang tersebut. Kenapa? Ya hebat lah. Dia itu menciptakan gagasan, menciptakan ide kreatif, kemudian dilaksanakan. Nah, kalau misalkan udah dilaksanakan, ya otomatis banyak juga yang antusias, banyak juga yang ngedukung. Ini luar biasa banget, hebat deh. Saya katain hebat ya. Tapi kalau bisanya cuman apa ya, ngebanding-bandingin, kemudian cuman ngerosting, jadi semuanya teman-teman, kalau misalkan kita pengen bilang untuk masalah ngerosting, semuanya bisnis itu ada positif negatifnya. Kemudian juga selain itu ya, yang namanya pekerjaan itu ada positif negatifnya. Kemudian juga semuanya itu ada positif dan negatifnya. Positif dan negatif itu dalam kehidupan itu selalu ada, teman-teman ya. Nggak beda kayak orang jelek ya, orang orang ganteng ataupun mungkin yang memang banyak banget sih kalau misalkan kita ngomong-ngomong masalah itu, tentunya teman-teman nggak beda gini aja deh ya. Misalkan gitu ya, seseorang ini dia trauma gitu teman-teman ya, trauma untuk naik kendaraan roda 2. Dia itu pikirannya selalu jelek, jangan sampai ya saya kalau naik motor ini nanti kecelakaan, hingga dia nggak naik motor. Ya kebanyakan pikiran negatif itu yang ada malah hancur teman-teman ya, malah hancur yang ada. Jadi kita seimbang aja lah, balance ya. Positif negatif itu udah jos 50-50% ataupun banding 2 aja deh gitu ya, dibanding. Itu udah jos banget dah ya. Tapi kalau bisanya kita ini cuman kalau misalkan ya, ada misalkan ya pemuda Indonesia dia menciptakan apa? Menciptakan bahan bakar dengan menggunakan air. Bisa nggak? Ya bisa. Kemudian ini orang tukang apa ngerosting ini ngomong ucuk 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 ucuk, datang ya, datang terus ngomentarin orang, si penemu itu ya, anak bangsa itu ngomong apa katanya, diomongin jeleknya. Diomong jeleknya ya, pastilah kekurangan itu selalu ada, kemudian juga jeleknya pun pasti ada. Yang namanya proyek ini kan pada intinya ini kan niat tulus. Kalau misalkan terjadi syukur, nggak terjadi juga ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalkan orang-orang roasting ini bisanya cuman cross check doang, coba deh kamu bisa nggak bikin kayak dia gitu. Jangan bisanya sibuk aja cari AdSense. Ups, salah ngomong lagi ya. Maaf nih, maaf ya, bukan berarti gimana-gimana. Nah, itu mungkin yang pertama teman-teman, itu pesan ya untuk orang yang suka ngerosting. Ya, coba bikin salah satu proyek yang sama. Bisa nggak? Kalau bisa hebat. Nah, selain itu juga buat teman-teman semua, tentunya kita ambil sisi positifnya. Nah, ini banyak banget ya, ya, yang telah ditimbulkan manfaat-manfaat. Siapa bilang PI Network ini cuma ngehabisin waktu? Siapa bilang? Enggak lah. Enggak sama sekali. Kata siapa? Nah, Pinetok ini malah ngabisin waktu. Buktinya mereka ini tadinya nggak kenal sama sekali teman-teman. Mereka ini tadinya nggak mungkin ya, ada yang nggak kenal jadi kenal, ada yang nggak deket jadi deket, ada yang mungkin tadinya musuhan ketemu di komunitas ini jadi baikan gitu. Mungkin yang mantan-mantan mungkin jadi pacaran lagi gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ini posisi negatifnya yang telah ditimbulkan oleh CPI. Jadi di sini kita menambah saudara, ya, kemudian juga menambah silaturahmi, menambah silaturahim, yang nggak kenal jadi kenal.
Ya itulah positifnya, bisa dilihat buat teman-teman semua. Siapa bilang gak ada yang manfaatnya? Manfaatnya banyak banget kok yang ditimbulkan oleh PI. Contohnya aja mungkin buat orang-orang yang tentunya ya mungkin yang punya warung kedai gitu, yang punya punya warung-warung kedai ataukah yang jualan-jualan jus ataukah mungkin yang punya warung-warung kelontong tapi warung tersebut untuk perkumpulan komunitas PI. Ya itu positif lah karena warungnya itu warung-warung kedainya jadi rame ya dengan ada komunitas ini. Itu otomatis organisasi bukan organisasi ya, CPI Network ini memberikan keuntungan kepada orang yang memiliki kedai karena apa? Ya tempat nongkrongnya di situ, ya otomatis pada ngopi, pada minum jus, pada makan, otomatis kan rame juga yang ditimbulkan oleh si komunitas ini. Siapa bilang gak ada manfaatnya? Kalau misalkan rugi waktu, kalau gagal, apanya yang rugi? Cuman ya mungkin kisaran beberapa detik doang kita buka aplikasinya. Selain itu kemudian kita juga langsung bisa tutup setelah klik petir. Gitu-gitu doang. Apa yang dihabisin teman-teman? Aneh aja. Nah, kadang-kadang nggak habis pikir. Selain itu juga buat teman-teman semua, siapa bilang ya ini gak ada manfaatnya? Banyak banget manfaatnya. Contohnya deh, gini aja. Saya bikin konten kayak gini, ada yang nonton ya, penggemar PI, ada manfaatnya nggak buat saya? Ya ada lah ya. Saya dapat uang dari Google AdSense ataupun dapat duit dari YouTube. Siapa bilang nggak ada manfaatnya? Itu yang pertama ya. Kalau mungkin yang YouTuber, kemudian yang blogger juga mungkin apa ya, dia itu nulis-nulis sesuatu tentang PI network gitu. Siapa bilang ada manfaatnya? Manfaatnya buat dia juga, ada Google AdSense-nya itu ya. Jadi yang buka blogger itu ada iklannya, dia dapatkan penghasilannya. Itu nggak apa ya, itu baru manfaat awalnya aja teman-teman. Kemudian selain itu pun mungkin yang offline yang kayak jualan-jualan, ya mungkin tempat jualannya pakai nongkrong orang-orang ataupun komunitas PI. Siapa bilang ada manfaatnya? Ya banyak lah. Kemudian juga mungkin yang punya apa, yang sering bermainnya di fashion kayak gitu, yang jualan baju kaos ataukah mungkin yang kayak gitulah ya. Siapa bilang dia nggak dapat manfaatnya? Dapat lah. Bikin baju sablon ya, menyerap tenaga kerja teman-teman untuk nyablonin si logo-logo pai kayak gini, ya otomatis kan dia mendapatkan manfaatnya dari PI. Kalau ngerosting itu manfaatnya apa coba? Katanya Indonesia suruh cerdas. Kalau suruh cerdas, coba deh orang cerdas tersebut bikin proyek. Gimana caranya nih orang-orang Indonesia ini punya pekerjaan di masa pandemi kayak gini, mendapatkan penghasilan di masa pandemi kayak gini, mendapatkan apa ya, mendapatkan penghasilan tambahan di masa-masa pandemi ini supaya apa? Ya tentunya supaya apa, bisa ngebantu ekonomi, apalagi ekonomi yang masih sulit kayak gini. Nah, gimana caranya coba? Katanya cerdas, sok bikin aja, bikin proyek gitu, bikin gagasan gitu kan ya. Kemudian juga bikin-bikin hal-hal gimana caranya nih ya. Ini anak-anak muda di Indonesia ini kan banyak yang nganggur, jangan sampai nggak kerja. Gimana nih kita mau bikin apa nih, proyek apa nih? Apakah cryptocurrency ataukah mungkin proyek yang iklan-iklan ataukah proyek yang masih banyak lainnya? Gitu coba bikin deh, bikin kayak gitu, kemudian jalanin. Itu baru luar biasa hebatnya, luar biasa cerdasnya kayak gitu. Berarti bermanfaat. Kalau misalkan semuanya proyek yang digagas sama orang cerdas itu bermanfaat, kemudian ada hasilnya, banyak penggemarnya, kemudian juga banyak pengikutnya, yang otomatis ya orang tersebut bisa beli beras, bisa beli apa, bisa beli telur, kemudian bisa beli daging. Nah, dengan asupan gizi yang kuat, dengan asupan gizi yang mantap dan cukup, otomatis cerdas. Gimana mau cerdas? Lah orang aja makannya cuman sambal doang, gimana mau cerdas? Kalau pengen cerdas, bantu ekonomi mereka dulu. Katanya cerdas, bikin gimana caranya ya, orang pinter ini bikin salah satu proyek yang bisa ngebantu ekonomi warga. Kalau misalkan kita bisa bantu ekonomi warga, otomatis warga tersebut bisa makan yang enak. Dengan makanan yang enak, maka gizi tercukupi. Ya, kalau misalkan gizi tercukupi, berpikir lebih plong. Nah, lebih plong tuh. Ya, jadi gizinya tercukupi. Makan makanan yang bergizi. Gimana mau cerdas lah orang makannya cuma sambal doang. Aduh, kadang-kadang gimana sih ya,
susah ya. Jadi buat teman-teman semua, siapa bilang kalau misalkan PI Network ini hanya ngerugiin, salah besar teman-teman. Contohnya saya dapat Google AdSense dari YouTube, cuman ngebahas kayak gini doang dapat penghasilan. Kemudian buat blogger juga dapat penghasilan juga dengan ngebahas PI. Kemudian juga yang punya kedai warung kelontong, dia dapat penghasilan nggak? Dapat penghasilan gara-gara ada komunitas yang nongkrong di situ ya. Kemudian juga mungkin yang tukang sablon segala macam, dia memiliki pekerjaan ya dengan menyablon si logo ini. Otomatis ini pekerjaan yang memang dibuka ya oleh PI Network, ataukah mungkin kesempatan ataukah peluang-peluang yang diciptakan oleh PI ini sudah terbentuk. Itu artinya apa? Dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Bukan cuma di Indonesia aja, tetapi seluruh global yang ada di dunia ini, seluruh negara. Mereka mendapatkan manfaat dengan timbulnya komunitas PI ini. Ya, dengan cara tersebut warga-warga itu dapat yang namanya menghasilkan uang, otomatis bisa untuk apa ya, kebutuhan sehari-hari, memenuhi asupan energi dan gizi, otomatis kan pikiran plong, jadi cerdas. Itulah orang-orang paling cerdas ya. Kalau pengen dibilang cerdas, ikutin kayak gitu, bisa nggak? Cukup sekian, terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.